Ya, jumpa lagi dengan saya Abi Andai Suara di Abi Andai Suara Podcast. Kita akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai Law of Attraction ya dari bahasan di sesi sebelumnya. Kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai hubungan dari alam semesta dengan pikiran manusia dalam sisi Law of Attraction. Kalau pada episode sebelumnya saya lebih banyak menjelaskan mengenai apa, bagaimana, dan juga contoh dari Law of Attraction dalam kehidupan kita ya. Oke, langsung aja nih. Nah, menurut para ahli fisika, alam semesta itu sendiri sebenarnya merupakan energi yang murni dan selalu bergerak-gerak, berdenyut, bergetar, menekan seperti magnet dengan pergerakan yang konstan pada pusatnya. Banyak sekali orang yang memberikan sebutan yang juga bermacam-macam terhadap alam semesta, seperti alam semesta itu adalah awal mula kejadian yang paling tinggi. Ada juga yang menyebutkan bahwa alam semesta itu merupakan sumber dari kehidupan manusia, sumber energi. Bahkan ada yang dengan ekstrim sampai menyebutkan bahwa alam semesta itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu akan sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk mengetahui lebih dalam mengenai apakah yang dimaksud dengan dan bagaimana cara kerja dari Law of Attraction yang sangat menyita perhatian begitu banyak umat manusia di muka bumi ini ya. Karena hal-hal sensitif yang seperti tadi saya sebutkan itu memerlukan klarifikasi ya. Bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa alam semesta itu adalah Tuhan? Karena itu merupakan hal yang sangat fatal, karena eksistensi Tuhan itu sendiri gak bisa dikerucutkan begitu saja. Dan sebenarnya saya sendiri juga tidak bisa menyangkal dan juga tidak memiliki cukup ilmu untuk menjabarkan eksistensi Tuhan dari kacamata ilmu apapun. Saya hanya bertujuan untuk menyampaikan podcast ini, dan kita akan mempelajari mengenai bagaimana Law of Attraction itu sendiri ya. Jadi kita akan coba memperdalamnya dari sesi ini ya, mengenai hubungan antara alam semesta dan juga pikiran kita sebagai manusia. Jadi alam semesta dan kekuatannya merupakan sumber dari segala keberadaan yang berproses di dalamnya. Artinya alam semesta ini mengandung keinginan-keinginan dari setiap manusia ya, termasuk keinginan kita, dan menanti kita untuk mengaktifkannya, di mana keinginan itu akan tercipta, menarik, meminta kita untuk melakukan tindakan dan menjadi apapun yang kita inginkan. Sederhananya, kita hanya perlu menyesuaikan diri terhadap keinginan-keinginan yang kita miliki melalui Law of Attraction tadi. Secara fungsi, pikiran manusia sebenarnya dibagi menjadi pikiran sadar, yaitu conscious mind, dan juga pikiran bawah sadar, subconscious mind. Akan sangat mudah bagi Anda misalnya sudah pernah mengetahui mengenai dua jenis pikiran ini ya. Jadi pertama adalah pikiran sadar. Pikiran sadar itu sendiri artinya di mana kita sebagai manusia secara sadar mengerjakan atau melakukan semua tindakan yang dikerjakan oleh otot dan tubuh. Apapun kegiatan yang dikerjakan adalah sepenuhnya dilakukan atas kesadaran pikiran dan dikontrol penuh oleh pikiran. Contoh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kondisi sadar adalah seperti makan, berolahraga, bermain, berdiskusi atau berdebat, bekerja, bahkan bercinta ya. Dan masih banyak hal yang lainnya. Ada juga beberapa contoh kegiatan fisik dari otot dan badan yang sebenarnya juga melibatkan kontrol pikiran bawah sadar pada akhirnya, seperti mengendari kendaraan bermotor, mengoperasikan mesin, menggunakan handphone atau komputer, dan seterusnya. Hal-hal tersebut di atas secara tidak mungkin dilakukan dengan kondisi di luar kesadaran penuh, karena saya jarang sekali menemukan orang bisa naik motor dalam keadaan tidur, atau makan dalam keadaan tidur, atau sedang telepon dalam keadaan tidur. Itu sangat gak mungkin ya. Sedangkan kalau pikiran bawah sadar atau subconscious mind ya, merupakan kondisi yang di mana hal-hal yang sifatnya otomatis dalam tubuh kita ya, yang bekerja secara otomatis. Contohnya nih, kegiatan otot tubuh yang dilakukan secara bawah sadar sangat banyak ya, termasuk menjalankan kegiatan yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi sadar dilakukan, lalu kondisi bawah sadarnya juga ikut campur. Contohnya, segala sesuatu pada saat awal dilakukan selalu membutuhkan trial, selalu membutuhkan percobaan. Seperti kita punya sepeda motor baru dan kita belum tahu caranya naik motor. Pasti di awal-awal kita baru belajar naik motor dan kita akan mencoba menghafalkan langkah-langkahnya ya.
Dari langkah satu mungkin kita menghidupkan kunci motornya, lalu kita harus melakukan apa, step by stepnya itu ada. Dan setiap kali kita mau melakukan itu, kita akan ulangi langkah-langkah tersebut sampai kita benar-benar dalam kondisi hafal, mastery. Nah, pada saat kondisi tersebut artinya pikiran bawah sadar kita sudah merekam semua kejadian yang dilakukan secara sadar tadi. Atau contoh paling mudah berikutnya adalah contoh seperti waktu kita belajar makan. Pada waktu saat kita masih baby atau masih bayi, mungkin masih umur 3 atau 4 tahun, ketika kita makan, kita masih diajarin cara pegang sendok itu seperti apa. Kalau kita berhadapan dengan lauk yang seperti ini, misalnya lauk ayam, lauk tahu, lauk tempe, atau dengan sayur, kita cara motongnya bagaimana, cara nyendoknya bagaimana, cara masuk mulutnya supaya nggak tumpah bagaimana, ya. Itu kita belajar pelan-pelan ketika kita masih baby. Tapi begitu kita sudah gede, ya, sudah mulai mungkin umur sekitar 5 atau 6 atau 7 sampai sekarang kita dewasa, ya. Makan itu sudah menjadi kegiatan yang sudah di luar otak kita, ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengulangi step by stepnya. Jadi artinya meskipun dalam keadaan mati lampu, rasanya nggak akan mungkin kalau kita memasukkan sendok ke dalam kuping, ya. Ini lucu jadinya, karena sudah otomatis, karena sudah dihafalkan, ya. Dan ini sebenarnya merupakan fungsi dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Jadi artinya pikiran bawah sadar secara otomatis menggerakkan otot dan tubuh kita, ya, secara otomatis karena sudah dipelajari sekian lama, karena sudah terjadi berulang-ulang, ya. Sedangkan kalau contoh kegiatan atau contoh pekerjaan yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar yang di luar nalar kita adalah seperti bagaimana rambut ketika sudah dipotong dia masih tumbuh lagi, kuku sudah dipotong tumbuh lagi, atau yang paling real adalah gerak peristaltik usus, ya, ketika kita memasukkan makanan ke dalam usus dan usus itu melakukan gerak peristaltik, atau degup jantung, ya, ketika jantung berdenyut. Itu merupakan salah satu contoh dari fungsi dari pikiran bawah sadar, ya, di mana kegiatan di dalam tubuh kita melakukan kegiatan tanpa kesadaran kita, jadi berjalan secara otomatis. Lalu ada contoh lain, ya, yang mungkin akan melibatkan anchor, yang mungkin akan saya jelaskan di beberapa pertemuan yang akan datang, ya, di sesi-sesi berikutnya. Karena ini berhubungan dengan pikiran juga. Jadi artinya let's say Anda pernah minum jeruk, ya. Lalu saya tanya ke Anda minum air jeruk yang rasanya masam dan Anda pernah ngalamin itu, atau Anda mungkin pernah mencoba mengiris bawang dan tangan Anda teriris pisau cukup dalam. Ketika saya minta Anda untuk mengingat kejadian tersebut, Anda pasti akan bisa menarik kembali sensasi yang sudah pernah dialami. Jadi meskipun Anda saat ini tidak sedang minum air jeruk yang masam, yang kecut, tapi Anda masih bisa mengernyitkan dahi. Anda masih bisa merasakan betapa masamnya, betapa kecutnya air jeruk tersebut. Bahkan sampai mungkin rasa keluh di lidah Anda juga akan muncul, ya. Ini artinya rasa yang tersimpan di dalam memori pikiran bawah sadar. Nah, lalu apa hubungannya sih sebenarnya pikiran bawah sadar, terus hubungannya dengan alam semesta itu gimana? Seperti yang sudah saya sebutkan dalam episode sebelumnya, bahwa pikiran bawah sadar kita sebenarnya menarik semua kejadian yang menimpa hidup kita dengan memanfaatkan melempar energi elektromagnetik yang dimiliki oleh pikiran kita ke alam semesta. Lalu alam semesta merespon kembali dengan menerima elektromagnetis yang kita kirim tadi dan memberikan respon dengan memberikan kita kejadian-kejadian yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Artinya ketika kita berpikir hal-hal yang sifatnya negatif, lalu terbentuk ke dalam energi elektromagnetis, lalu kita kirimkan ke alam semesta, maka alam semesta akan merespon dengan membalasnya kembali ke kita, mengirimkan kejadian-kejadian yang sifatnya juga negatif, ya.
Hal ini karena di awal saya juga sudah menjelaskan bahwa pendapat para ahli fisika yang menyebutkan bahwa alam semesta atau bumi itu sendiri merupakan kumparan energi yang terpusat, sehingga energi tersebut hanya akan merespon terhadap jenis energi yang dikirimkan oleh pikiran tadi. Jadi energi hanya merespon terhadap energi, ya. Jadi ada sebuah alat yang digunakan oleh pikiran kita dalam mempengaruhi respon dari alam semesta, yaitu gelombang atau energi elektromagnetis tadi. Sedangkan pikiran bawah sadar kita adalah sebagai jembatan yang digunakan sebagai penghubung antara gelombang elektromagnetis hasil pikiran manusia dengan alam semesta. Nah, sebelumnya saya juga sempat menyebutkan bahwa pikiran bawah sadar merupakan media penyimpan, ya, atau perekam, penyimpan dari semua jenis rekaman yang direkam oleh panca indera kita, ya, termasuk hal yang dipikirkan oleh pikiran kita. Artinya jika kita adalah seorang manusia yang terbiasa dengan pikiran-pikiran negatif, kita selalu galau, ya, dan kita selalu takut gagal, kita cemas, kita mudah malu, lalu kita lakukan pemikiran-pemikiran negatif itu secara berulang-ulang, maka secara otomatis pikiran bawah sadar kita akan menyimpan semua rekaman tadi. Dan perlu diketahui bahwa pikiran bawah sadar itu nggak pernah bisa menilai, nggak pernah bisa ngejudge bahwa apakah pikiran ini pikiran positif atau pikiran negatif, pikiran baik atau pikiran buruk, apakah hal ini akan mengakibatkan hal-hal baik atau hal-hal buruk. Jadi artinya akan secara mentah-mentah disimpan oleh pikiran bawah sadar. Nah, tentunya ini akan menjadi sangat sulit, ya, ketika kita berkeinginan supaya kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita adalah kejadian-kejadian yang positif, kejadian-kejadian yang baik, yang sukses, yang membahagiakan. Tapi kitanya sendiri terbiasa berpikir negatif. Contoh nih, misalnya Anda termasuk orang yang suka takut dengan kegagalan. Lalu bos Anda datang kepada Anda meminta Anda untuk memegang sebuah proyek yang nilainya ratusan juta, bahkan miliaran, sedangkan Anda pernah gagal memegang 2 kali proyek sebelumnya. Dan itu membuat Anda merasa gampang jatuh, kepikiran, was-was, malu, ya, cemas. Semua perasaan tersebut akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda tidak merubahnya, maka akan terus selamanya tersimpan. Setiap rekaman itu akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar Anda sampai pada saat Anda menjalankan proyek tersebut. Anda akan menjalankan proyek tersebut dalam keadaan tidak enjoy, penuh dengan perasaan takut, penuh dengan perasaan cemas, gelisah, serta tidak percaya diri. Anda akan sangat penuh dengan keraguan. Sementara alam semesta tidak akan peduli dengan dan melihat apakah Anda ini akan mengirimkan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk. Dan dia juga tidak akan memperdulikan mengenai apa yang akan dikirimkan kepada Anda. Jadi artinya Anda sudah harus melakukan perubahan. Anda mau tidak mau harus memulai untuk mengubah pola-pola pikir negatif tadi agar menjadi pola-pola pikir positif yang mendukung apa yang Anda ingin dapatkan. Sedangkan untuk mengubah pola-pola yang sudah terlanjur terbentuk oleh pengalaman di masa lampau sebenarnya nggak mudah, karena sudah berkali-kali, sudah terbiasa, sudah jadi kebiasaan, dan sudah terpatri. Artinya diperlukan sebuah cara khusus nantinya untuk bisa mengubah hal tersebut. Seperti contoh memberikan input-input positif yang berulang dan kontinu kepada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar yang nantinya akan saya coba kupas di sesi berikutnya. Stay tuned di Abi Andaya Iswara Podcast. Thank you.